Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bernama Dea Putri Barassi Warubu dengan NIM 14126230006 akan memaparkan tentang materi manajemen risiko dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Jawahir MMMT MNU PC. Sebelumnya perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan manajemen risiko. Manajemen risiko itu merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko agar dampak negatifnya dapat diminimalkan dan tujuan organisasinya dapat tercapai secara efektif. Nah, saya juga menggunakan 3 referensi jurnal, yaitu yang pertama, pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia, yang ditulis oleh Bayu Adi Bahtiar, Clarita Intari Citra Dewi, Della Yolanda, Anggus Eko Sugianto pada tahun 2023. Yang kedua, meninjau manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank syariah, ditulis oleh Hasna Mumtaz Nastiti dan Cupian pada tahun 2024. Dan yang ketiga yaitu implementasi program manajemen risiko keamanan pangan bertahap pada industri pangan steril komersial di Yogyakarta yang ditulis oleh Tias Setianingsih dan Wahyu Sulistiadi pada tahun 2025. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan jurnal pertama, yaitu pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Pada jurnal pertama ini memiliki tujuan yaitu untuk meneliti pengaruh risiko kredit dan juga risiko pasar terhadap kinerja keuangan perbankan yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan data keuangan bank periode pada tahun 2016 sampai 2019. Hasil pembahasan pada jurnal pertama ini yaitu bahwa risiko kredit itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, serta sedangkan risiko pasarnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Nah, jadi di sini ditekankan kepada kita bahwa semakin rendahnya risiko kredit dan semakin tingginya risiko pasar, maka semakin baik kinerja keuangan bank. Nah, pada jurnal pertama ini memiliki kesimpulan, yaitu manajemen risiko yang efektif, terutama dalam pengendalian risiko kredit dan mengoptimalkan risiko pasar, menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan jurnal kedua, yaitu meninjau manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank syariah. Pada pembahasan jurnal kedua ini memiliki tujuan, yaitu untuk meninjau perbedaan profil risiko dan tingkat kesehatan antara BCA Syariah dan Bank Mega Syariah, serta mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko pada kedua bank tersebut. Metode penelitian yang dilakukan juga yaitu dengan cara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan data sekundernya dari laporan, keuangan, dan GCG. Nah, hasil dan pembahasannya yaitu tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam profil risiko dan tingkat kesehatan pada kedua bank tersebut. Kedua bank tersebut dikategorikan berisiko rendah dan berada pada peringkat kedua, serta menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko yang ditetapkan oleh kedua bank tersebut sama-sama efektif. Jadi kesimpulan pada jurnal kedua ini yaitu penerapan manajemen risiko yang baik meningkatkan kesehatan bank dan stabilitas pada lembaga keuangan syariah. Pengelolaan risiko yang seimbang dapat menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan operasional bank. Sekarang kita masuk pada pembahasan jurnal ketiga, yaitu
implementasi program manajemen risiko keamanan pangan bertahap pada industri pangan steril komersial di Yogyakarta. Tujuan pada pembahasan jurnal ketiga ini yaitu untuk menilai kinerja penerapan program manajemen risiko atau PMR pada usaha mikro dan kecil yang memproduksi pangan steril komersial di Yogyakarta. Metode penelitian yang dilakukan yaitu juga pendekatan kualitatif, dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil pembahasan pada jurnal ketiga ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kinerja implementasi kebijakan baru mencapai sekitar 48%. Yang menjadi kendala utamanya yaitu kurangnya SDM atau sumber daya manusia, serta belum tersedianya SOP di sebagian besar UMK, dan juga keterbatasan anggaran dan insentif. Nah, daerah Yogyakarta ini dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan memiliki jumlah UMK pangan steril terbanyak. Jadi kesimpulan pada jurnal ketiga ini yaitu diperlukan penetapan target kinerja yang jelas, peningkatan anggaran, pemberian insentif, serta penyusunan SOP untuk meningkatkan efektivitas kebijakan keamanan pangan pada UMK pangan steril komersial. Nah, dari ketiga jurnal ini saya mengambil yang menjadi kesamaannya, yaitu ketiga jurnalnya ini sama-sama menekankan kepada kita semua bahwa pentingnya manajemen risiko itu sebagai upaya sistematis dengan tujuan untuk menjaga stabilitas, kinerja, dan keberlanjutan pada organisasi. Adapun yang menjadi kekurangan dari ketiga jurnal ini, yaitu setiap jurnal memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian dan variabel yang dianalisis, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Adapun yang menjadi kelebihannya juga dari ketiga jurnal ini, yaitu memberikan kontribusi nyata dalam memperluas pemahaman penerapan manajemen risiko di berbagai sektor melalui pendekatan yang relevan dan hasil yang aplikatif. Nah, kesimpulan secara menyeluruhnya yaitu menunjukkan kepada kita bahwa manajemen risiko itu merupakan eh, peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi di berbagai sektor penerapan. Dan adapun yang menjadi sarannya yaitu diperlukannya integrasi lintas sektor, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan regulasi dan pemanfaatan teknologi agar manajemen risikonya dapat diterapkan secara efektif sebagai strategi pengendalian dan pengembangan berkelanjutan dalam tingkat makro. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.